Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa, para hadirin, santri wa santriyah Pondok Pesantren Darul Quran dimanapun berada, dan para muhibbin Pondok Pesantren Darul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan rahmatnya kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah shaum Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan ngadres kita atau tadarrus kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, dan kita lanjutkan masih berkenaan dengan fawaidus shaum. Qala musannif was-siyamu jihadun lin nafsi. Puasa itu adalah jihad terhadap nafsu, perang terhadap nafsu, wa takhlisuha mimma alaqa biha min syawaibid dunya wa athamiha, dan membebaskannya atau membebaskan nafsu mimma alaqa dari apa-apa yang bergantung, berhubungan biha dengan nafsu, min syawaibid dunya wa athamiha, dari kotoran-kotoran dunia dan dosa-dosanya nafsu. Kemudian puasa juga wa kasru haddatis syahwati wal ahwa'i, yaitu dapat memecahkan gelora syahwat, yaitu nafsu birahi, wal ahwa, dan juga keinginan-keinginan. Wa tahzibuha wa dhabtuha fi ta'amiha wa syarabiha, dan membersihkan nafsu, mengatur nafsu dalam makanannya dan juga minuman-minumannya. Bidalili qaulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap pemuda, barang siapa yang mampu dari kalian akan nafkah al-ba'ah, yaitu nafkah ay mu'nah, baik nafkah batin, ya, belanja batin maupun belanja lahir, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah atau orang tersebut menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu adalah lebih menundukkan pandangan,
wa ahsanu lil farj, dan juga menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Maka barang siapa yang tidak mampu, ya, orang tersebut fa alaihi, maka baginya bis-shaumi, untuk berpuasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu lahu, bagi orang tersebut, wijaun, sebagai benteng. Wijaun, benteng. Ini membuktikan bahwa puasa itu adalah dapat menjadi benteng untuk menghadang nafsu, untuk membersihkan segala kotoran-kotoran dunia, ya, memecahkan syahwat, memecahkan nafsu birahi, ya. Karena keteraturannya makan dan keteraturannya minum, itulah hikmah yang bisa diperoleh dari melaksanakan shaum. Wa qala al-Kamal ibnul Hammam, ya. Kamam bin Hammam mengatakan, as-shaumu salisu arkanil Islam ba'da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wassalatu syara'ahu subhanahu lifawaida a'zamuha kaunuhu mujaba asya'a. Bahwa puasa atau saum itu adalah rukun ketiga dari rukun Islam setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau setelah ucapan syahadatain, ya. Wassalatu, dan setelah salat. Syara'ahu, yang Allah mensyariatkannya, subhanahu, maha suci Allah, li fawaida, akan faidah-faidah. Allamuha, yang paling agung dari faidah-faidah tersebut, kaunuhu mujaba asya'a, di mana faidah-faidah itu positif, ya. Mujab itu positif, lawan dari manfi, ya. Manfiyan ada mujaban, ya. Minha, di antara faidah-faidah terbesar dari puasa tersebut, sukunun nafsi al-ammarah, yaitu menghentikan nafsu amarah. Wa kasru suratiha, dan juga memecahkan gejolak nafsu. Fil fudulil muta'alliqah, ya, pada fudul itu ada sesuatu yang berlebih, al-muta'alliqah, yang berhubungan bijami'il jawarihi, terhadap seluruh tubuh. Minal ain, baik dari mata, wal lisani, lisan, wal udhuni, telinga, wal farji, dan farj, kemaluan. Fa inna bihi tada'ufa harakatiha fi mahsusatiha, walidha qila idza ja'at an-nafsu syabba'at jami'ul a'dha, wa idza sabba'at ja'at kulluha. Nah, di antara faidah-faidah bahwa puasa itu adalah mendiamkan nafsu amarah, ya, kemudian memecahkan gejolak-gejolak yang ada pada orang tersebut yang berhubungan dengan segala anggota tubuh, baik nafsu yang ditimbulkan dari penglihatan kita, atau nafsu yang bersumber dari lisan kita, dari telinga kita, ya. Nafsu juga, telinga juga punya nafsu, apalagi farj, ya, yang namanya kemaluan. Nah,
Ini fa inna bihi tada'ufu harakatiha. Puasa itu bisa melemahkan ya nafsu dari mata kita, dari lisan kita, dari telinga kita, dari faraj kita ya. Fi mahsusatiha, dalam merasakan apa-apa yang diinginkan oleh anggota tubuh tersebut. Walidza qila, oleh karena itu dikatakan begini, idza ja'at an-nafsu syaba'at jami'ul a'dha. Syaba'at jami'ul a'dha. Apabila nafsu itu lapar, maka anggota tubuh merasa kenyang, seluruh anggota tubuh kenyang. Tapi sebaliknya, wa idza sabba'at, dan apabila nafsu itu kenyang, ja'at kulluha, maka akan merasa lapar seluruh anggota tubuh ya. Ulangi, walidza idza qila idza ja'at an-nafsu sabba'at jami'ul a'dha. Apabila nafsu itu lapar, maka seluruh anggota tubuh kenyang. Wa idza sabba'at ja'at kulluha. Sebaliknya, apabila nafsu itu kenyang, ja'at kulluha, maka seluruh anggota tubuh menjadi lapar. Musonib melanjutkan dengan fawaid yang besar itu. Wa minha kaunuhu mujaban lirrahmati wal afwi alal masakini. Nah ini yang diperlukan, kepedulian sosial. Jadi puasa itu memberi dampak positif, menimbulkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Fa innahu lamma dhaqa alamal ju'i fi ba'dil awqat dzakara min hadza halihi fi umumil awqati ya. Karena puasa itu atau orang yang berpuasa itu merasakan bagaimana pedihnya orang yang lapar pada sebahagian waktu-waktunya. Dzakara min hadhihi fi umumil awqat. Maka ingat orang yang berpuasa itu dengan kondisi tersebut akan keumuman waktu. Fatusari'u ilaihi ar-riqqa alaihi fayanalu bidzalik ma 'indallahi ta'ala min husnil jazai. Maka bersekelalah rasa kasih sayang itu timbul kepada orang yang berpuasa, sehingga dia mengulurkan tangannya untuk memberikan belas kasihannya kepada masakin. Fayanalu bidzalik ma 'indallahi ta'ala min husnil jaza. Dengan demikian orang yang berpuasa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebaik-baiknya jaza, yaitu balasan. Wa minha muwafaqatul fuqara'i bitahammuli ma yatahammiluna ahyanan wa fi dzalik rab'u halih indallahi ta'ala. Juga orang yang berpuasa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para fakir ya, dengan menanggung apa-apa yang mereka dengan menanggung apa-apa yang menjadi beban mereka. Terkadang seperti itu ya, karena memang seperti itu, beban orang fakir itu sangat berat sekali ya. Lebih berat bahkan dari orang miskin, karena fakir derajatnya lebih rendah daripada orang fakir ya. Fakir lebih rendah derajatnya daripada orang miskin. Nah, orang yang berpuasa ya, sensornya terhadap orang-orang
fuqara, dia merasakan beban yang ditanggung oleh fuqara itu. Wa fi dzalik rabu halih, maka dalam kondisi demikian menghilangkan keadaan apa yang menjadi beban orang-orang fuqara. Ya. Wa qala fil idah, dan dikatakan atau wa qala dan berkata ya pengarang idah, i'lam anna shauma min a'zami arkanid din wa awthaqi qawanini syar'il matin, bahwa puasa itu adalah sebahagian dari keagungan rukun-rukun agama ya, dan juga merupakan peraturan syara atau perundang-undangan syara yang lebih kokoh, lebih dapat dipercaya ya, dengan puasa itu. A'zamu arkaniddin ya, wa min a'zami arkaniddin wa awthaqi qawanin syar'il matin. Itu posisi puasa seperti itu. Bihi qahrun nafsil ammarah bisu ya, bahwa dengan puasa itu bisa takluk ya nafsu amarah, nafsu kejelekan amarah itu. Wa innahu murakkabun min a'malil qalbi, karena puasa itu adalah gabungan dari amalan-amalan hati. Wa minal man'i anil ma'akili wal masyaribi wal manakihi ya, ammatan yaumah, mencegah daripada segala makanan, minuman-minuman, nikah ya, secara umum pada hari orang berpuasa. Wa huwa ajmalul khisal, bahwa puasa itu adalah merupakan tingkatan yang paling indah. Ghairu annahu asyaqqut takalif alan nufus. Selain daripada itu, bahwa puasa adalah paling berat taklifnya alan nufus, terhadap jiwa, terhadap nafsu. Wa qad madahullahu bi ayatin, dan Allah Subhanahu wa taala telah memujinya terhadap orang yang berpuasa itu dengan satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat. Nah, inilah disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 33 sampai dengan ayat 35, bahwa orang yang berpuasa itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sama kedudukannya, pujiannya terhadap kaum muslimin, pada muslimat, mukminin, mukminat, orang yang taat dari perempuan, laki-laki, orang yang membenarkan akan ajaran-ajaran Allah, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang sabar ya, baik dari laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang khusyuk laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang bersedekah laki-laki maupun perempuan, dan juga para shaimina was shaimat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamat ini faidah-faidah yang berkaitan dengan faidah puasa, dan kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.